Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Farhan Adit. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Apa sih itu filsafat pendidikan Islam? Nah, filsafat pendidikan Islam itu terdiri dari kata filsafat, pendidikan, dan Islam. Oke, mari kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, filsafat. Filsafat sendiri menurut bahasa Yunani yaitu filosofia. Philo yang mana berarti cinta, tapi dalam makna yang luas. Rasa cinta ini akan melahirkan rasa ingin tahu dalam diri sendiri dan masing-masing manusia. Itu filsafat. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan di sini yaitu secara istilah adalah suatu usaha secara sadar pendidik untuk membantu peserta didik dalam hal menuntaskan tugas belajarnya. Dan yang terakhir yaitu Islam. Ya, kita tahu sendiri ya, Islam adalah suatu agama yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya filsafat pendidikan Islam yaitu kajian filosofis mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Kajian filosofis digunakan dalam filsafat pendidikan Islam artinya merupakan pemikiran secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam mencari kebenaran, inti atau hakikat pendidikan Islam sendiri. Adapun manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam yaitu menurut Umar Muhammad At-Taumi Al-Syabani, beliau mengemukakan 3 manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam dapat menolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakannya untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Dan yang ketiga, manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam menurut Umar Muhammad At-Taumi Asy-Syabani yaitu dapat menolong atau memberikan pendalaman bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, dan politik suatu negara. Filsafat memiliki banyak tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tokoh-tokoh filsafat dari dunia barat dan dunia timur. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu tokoh filsafat dunia barat. Ada siapa saja? Yang pertama, ada René Descartes. Beliau merupakan pelopor filsafat modern di dunia barat. Ternyata Descartes juga memiliki pemikiran yang sangat berpengaruh pada filsuf-filsuf selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu David Hume. Bila Descartes mengusung pemikiran atau cenderung menggunakan rasio, di sini Hume lebih cenderung menggunakan pengalaman atau disebut sebagai aliran empirisme. Nah, Hume adalah seorang filsuf empirisme terakhir yang betul-betul melawan pemikiran rasionalisme. Bagi Hume, sumber pengetahuan bukanlah rasio, melainkan pengalaman. Yang ketiga yaitu Immanuel Kant. Karena aliran rasionalisme dan empirisme selalu bertengkar dalam persoalan ilmu pengetahuan, akhirnya muncullah filsuf ganteng tapi jomblo yang bernama Immanuel Kant. Kant adalah pemersatu dan pendamai kedua aliran tersebut yang sering berdebat dalam masalah ilmu pengetahuan. Bagi Kant, ilmu pengetahuan tidak pernah lepas dari kedua kecenderungan di atas, yaitu empirisme dan rasionalisme. Yang keempat yaitu Friedrich Hegel. Filsuf yang satu ini berbeda dengan 3 filsuf yang tadi telah disebutkan. Bila ketiga tadi itu cenderung membahas tentang ilmu pengetahuan, di sini Hegel cenderung berbicara tentang realitas. Ia adalah filsuf idealisme
yang membawa pemikiran besar di dunia filsafat. Bahkan Hegel itu diklaim sebagai puncak dari filsafat barat. Setelah tadi kita mempelajari tentang tokoh filsafat di dunia barat, sekarang saya akan coba menjelaskan siapa saja tokoh-tokoh filsafat dari dunia timur. Ada siapa saja di dunia timur? Yang pertama yaitu Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi atau biasa disebut dengan Al-Farabi. Beliau adalah ilmuwan dan filsafat Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama Abu Nasir Al-Farabi. Beliau lahir tahun 870 Masehi di Afghanistan dan beliau meninggal di Damaskus pada tahun 950. Minat utama Al-Farabi itu pada metafisika, filsafat, politik, hukum, logika, musik, sains, etika, tasawuf, dan epistemologi. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, dan bahkan juga dalam dunia musik. Dia juga berpengaruh dalam dunia musik. Nah, tokoh yang kedua dari dunia timur yaitu Ibnu Sina. Nama ini tidak asing di telinga kita semua. Beliau itu di dunia barat disebut sebagai Avicenna. Beliau adalah filsuf dan ilmuwan dan juga dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, ia adalah bapak kedokteran modern. Beliau lahir pada tahun 980 Masehi di Uzbekistan dan juga beliau itu meninggal pada tahun 1037 di Iran. Nah, mungkin sampai sini saja pemaparan saya tentang filsafat pendidikan Islam. Kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut, ditunggu di video-video selanjutnya. Oke, see you next time. Bye-bye.